Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Untuk materi hari ini, saya akan membahas mengenai list dan matriks. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, masih ingat tidak waktu dulu zaman sekolah kita sudah belajar mengenai matriks. Waktu itu ada penjumlahan atau proses aritmatika di dalam matriks, di mana penggunaannya itu menggunakan kurung siku atau tanda kurung ya. Oke. Nah, setiap elemennya pun juga memiliki baris dan kolom. Nah, itu kan kita bahas pada materi kali ini. Oke, kita masuk dulu untuk apa sih list dan matriks. Oke. Sebenarnya list dan matriks itu sama-sama sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu data di dalamnya dan diakses menggunakan indeks. Nah, indeks itu apa? Yang kemarin saya bahas ya, yang saya bilang itu indeks itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Oke, di sini untuk perbedaannya. Nah, untuk list itu inisialisasi atau pemberian nilai biasanya menggunakan kurung siku. Sedangkan matriks itu ada ordo. Ordo apa? Yaitu dimensi matriks yang memuat baris dan kolom. Bentuknya seperti ini. Ini untuk contohnya ya, untuk list. Sedangkan untuk matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Oke, lanjut. Pertama kita bahas dulu mengenai list. Perintah list yang ada di dalam Python. Nah, di sini untuk menambahkan data atau nilai list pada sebuah variabel itu kita bisa menggunakan 3 cara. Yaitu cara yang pertama yaitu dengan menggunakan perintah prepend, cara yang kedua append, dan cara yang ketiga yaitu insert. Apa sih perbedaannya? Oke, di sini sudah saya gambarkan. Kalau yang namanya prepend itu di sini ada tanda panah di depannya, artinya tambahan data itu berada di posisi paling awal. Sedangkan untuk append itu posisinya itu berada paling akhir. Nah, kalau insert itu kita menyisipkan. Artinya kita menyisipkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita mau menyisipkan posisinya di mana? Nah, masih ingat pada saat pertemuan looping saya sudah pernah menjelaskan sebuah kode program di sini untuk menyimpan list kode yang kita input itu kita menggunakan perintah append. Nah, makanya kenapa pada saat kita tampilkan itu adalah berurut sesuai dengan yang kita input. Lanjut. Nah, ini contoh dari perintah prepend, append, dan insert. Misalnya di sini ada list jeruk, apel, mangga, durian. Kemudian kita perintahkan buah, prepend, anggur. Berarti kita tambahkan anggur di posisi awal. Karena kita menggunakan perintah prepend. Maka hasilnya itu anggur, jeruk, apel, mangga, durian. Oke. Kemudian ada lagi perintah insert. Tadi saya sudah katakan perintah insert adalah kita menyisipkan di posisi sesuai yang kita inginkan. Jadi untuk perintah insert itu tidak hanya menyebutkan itemnya apa atau nilainya apa, tapi menyebutkan juga mau diletakkan di posisi mana. Nah, di sini perintahnya tadi ya masih list buah. Oke, kita masukkan buah titik insert 2, nilainya yaitu durian ya. Oke. 2 di sini yang dimaksud adalah kita akan menyisipkan kata list durian ini di indeks kedua. Indeks kedua yang mana? Ingat, indeks dimulai dari angka 0. Berarti kita lihat dulu. 0, 1, 2. Indeks kedua itu posisinya ada di mangga. Maka posisi mangga bagaimana? Apakah hilang? Tidak. Mangga itu mundur ke belakang. Posisi mangga menjadi posisi durian. Maka nanti hasilnya menjadi jeruk, apel, durian, mangga, durian. Lanjut untuk perintah append. Perintah append menambahkan di posisi akhir ya. Di sini kita berikan perintah buah, append, manggis. Artinya dia akan menambah manggis berada di posisi belakang. Oke, lanjut. Kita masuk ke studi kasus mengenai list. Oke, di sini ada potongan perintah. Oke, diberikan algoritma, ada variabel list, oke, beserta elemennya yaitu elemen nilainya yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian ada perintah perulangan for i in range len nilai. Len di sini berarti panjangnya ya, bukan elemennya. Isi dari for yaitu nilai i
sama dengan 2 kali I plus 1, kemudian cetak nilai I. Nah, masih ingat untuk perintah for, waktu itu sudah dijelaskan, perintah for pasti akan dijalankan sampai berapa perulangan tersebut terjadi. Len panjang nilai di sini, ini ada 4, berarti perulangan for ini pasti akan terjadi sebanyak 4 kali. Bagaimana caranya? Kan di sini ditanyakan algoritma di atas akan menghasilkan nilai berapa. Kalau misalnya kita lihat kayak gini bingung juga ya. Oke, kita buat tabel supaya lebih mudah. Oke, di sini saya berikan nilai. Tadi kan untuk for-nya perulangannya udah pasti nilainya, yaitu tadi len-nya 4 ya. Makanya kita masukkan, ingat indeksnya yaitu 0, 1, 2, 3. Ini indeksnya, bukan elemennya. Meskipun di sini sudah ada elemennya, kecuali kalau ada pemanggilan untuk elemen. Kemudian masuk ke dalam perulangan, nilai I sama dengan 2 kali I tambah 1. Oke, kemudian perintah cetak. Nah, lanjut kita langsung masuk aja ke dalam, karena perulangannya sudah pasti, yaitu sebanyak 4 kali, artinya kita akan melaksanakan perintah di dalam for-nya, statement-nya, yaitu nilai I. I yang pertama yaitu 0. 2 kali I. 2 kali I, 2 kali 0, berarti 0 ya, ditambah 1. Maka hasilnya 1. Nah, next yang berikutnya seperti ini. Maka hasilnya dari algoritma ini yaitu dapat ditemukan 1, 3, 5, 7 yang tercatat. Sampai sini sudah paham? Itu tadi mengenai list. Kita bisa lanjut ya. Masuk ke matriks. Oke, kita bahas perintah matriks yang ada di dalam Python. Di sini kita coba membuat matriks, ada 3 cara. Cara yang pertama itu secara manual, yang kedua menggunakan perulangan, biasanya yang digunakan adalah perulangan for, dan cara yang ketiga yaitu menggunakan library. Untuk pembuatan matriks dengan cara manual, penggunaannya bagaimana untuk matriks? Dia ada kurung siku, buka kurung sikunya itu menunjukkan sebuah baris. Jadi nggak mesti 2 kali sebenarnya, bisa mungkin kalau misalnya barisnya 2, kolomnya 5 misalnya, artinya buka tutup kurung sikunya itu bisa 3. Oke, karena kurung siku sendiri itu yang di dalam itu menunjukkan sebuah baris. Oke, ini contohnya. Ingat nih ada ordo. Ordo itu berarti kan baris dan kolom. Dan 2 dikali 2 artinya kan barisnya 2, kolomnya 2. Nah, ini kalau penggambarannya ke samping. Kalau misalnya kita gambarkan seperti ini kurang begitu jelas ya. Saya gambarkan secara ke bawah. Nah, gambarannya seperti ini. Oke. Yang kedua berikutnya membuat matriks dengan cara perulangan. Oke, yang tadi saya bilang biasanya menggunakan perintah for. Di sini saya coba membuat matriks di mana matriksnya itu untuk baris dan kolomnya sudah ditentukan. Misalnya barisnya 4, kolomnya 5, berarti ini kan ordo 4 kali 5 ya. Atau bisa juga pakai inputan. Barisnya berapa kita input, kolomnya pun juga berapa kita input. Misalnya barisnya 10, kolomnya 5, ya udah berarti nanti akan muncul barisnya ada 10, kolomnya 5. Nah, kalau untuk hasil yang ini barisnya yang tadi ya yang sudah ditentukan 4 kali 5, nanti hasilnya seperti ini. Barisnya itu ada 4, kolomnya ada 5. Lanjut. Berikutnya pembuatan matriks menggunakan library. Di sini library yang digunakan adalah NumPy. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengimport. Oke. Di sini saya misalnya membuat matriks dengan panjang elemennya yaitu 4 dengan ordo 2 kali 2. Berarti kalau ordo 2 kali 2 barisnya 2, kolomnya 2. Maka nanti hasilnya seperti ini. 0, 1, 2, 3. Lanjut. Selain menggunakan range, kita juga bisa menampilkan matriks dengan cara acak atau dengan random. Oke, kita pakai perintah random. Di sini untuk perintah randomnya, saya ingin menampilkan nilai secara acak mulai dari angka 1 sampai dengan angka 4.
dengan ordonya, nilai ordonya itu 3 kali 4, dimana barisnya 3, kolomnya 4, seperti ini. Kenapa kok saya titik-titik? Tidak langsung dimunculkan aja, karena yang namanya random, pada saat saya running, hasilnya muncul sesuai. Pokoknya antara angka 1 sampai dengan angka 4. Tapi pada saat saya running lagi, angkanya bisa berubah. Tapi tetap tidak di luar dari angka 1 sampai dengan angka 4, karena di sini saya batasi dari angka 1 sampai dengan angka 4. Bisa dilihat untuk videonya. Oke, diperhatikan di situ untuk angkanya ini pada saat di running. Tuh, padahal tidak diubah untuk perintahnya, tapi karena secara random itu otomatis berubah. Tapi tidak keluar dari 1 sampai dengan 4 ya nilainya. Oke, lanjut kita masuk ke studi kasus matriks. Sebelum masuk ke studi kasus matriks, saya ingatkan kembali yang namanya matriks itu ada nilai ordonya, yaitu dimensi baris dan kolom. Ingat, baris dulu baru kolom. Contoh misalnya di sini. Baris A11, A12 berarti kan baris A11 berarti baris 1 kolom pertama, A12 berarti baris pertama kolom kedua sampai seterusnya. Oke, lanjut kita masuk ke soal. Oke, ini yang ada di dalam slide. Ada tampilan matriks seperti ini. Hasilnya 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1. Oke, bagaimana nentunya? Ini kalau kita lihat ordonya berapa sih? Ordonya 4. Dikali berapa? Kali 4. Ordo 4 kali 4. Barisnya 4. Oke, kita lihat nih. Barisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Barisnya 4. Kolomnya pun juga 4. Berarti ordo 4 kali 4. Oke, kita pakai tabel aja supaya mudah. Oke. Barisnya 4, kolomnya 4. Oke. Lanjut. Berikutnya kita berikan inisial barisnya. Oke. Ini baris 1 kolom pertama, baris 1 kolom kedua, baris 1 kolom ketiga, baris 1 kolom keempat, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu baris keempat kolom keempat. Nanti kan mau ditampilkan seperti ini. Oke, 1 2 1 1 1 1, yang ini 0 0 0 0 0. Nah, tampilannya seperti ini ya. Bagaimana kita tahu bahwa ini nilainya 1, ini nilainya 0? Kita perhatikan di bagian baris dan kolomnya. Untuk baris 1 dan kolom 1 akan menghasilkan 1 jika baris sama dengan kolom, ya nggak? Jika baris sama dengan kolom akan menghasilkan 1. Kemudian yang ini, baris 1 kolom kedua juga akan menghasilkan 1. Kenapa? Jika baris lebih kecil dari kolom. Kalau kalian lihat, yang sama dengan ini 11, 22, 33, 44 tadi ya. Sedangkan yang lebih kecil 12, 13, 14, 23, 24, 33, 34. Oke. Artinya untuk menghasilkan nilai 1 maka baris harus lebih kecil sama dengan kolom. Sedangkan kalau kita perhatikan angka 0, ini letaknya di posisi barisnya lebih besar dibandingkan kolom. Nah, kesimpulannya, kolom dan baris akan bernilai 1 jika baris lebih kecil sama dengan kolom, dan kolom dan baris akan bernilai 0 jika baris lebih besar dari kolom. Nah, keterangannya di sini, misalnya I itu baris, J itu kolom. Artinya A, I, J sama dengan 1. A, I, J akan bernilai 1 jika I baris lebih kecil sama dengan kolom. Sedangkan nilai A, I, J sama dengan 0 jika I lebih besar dari kolom. Lanjut, matriks yang berikutnya. Sama di sini ordonya 4 kali 4 ya.
Kita inisialisasi lagi, kemudian rencananya akan kita tampilkan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bagaimana? Kalau tadi kan 1, 1, 1, 1. Nah, kalau sekarang 1, 2, 3, 4. Gimana caranya bisa berubah? Oke, kita perhatikan. Sekarang kita perhatikan dulu syaratnya. Mana yang dapat diberikan nilai atau mana yang bernilai 0. Kalau misalnya kita lihat yang bernilai 0, ini hampir sama seperti tadi. Baris lebih besar dari kolom. Ya, yang merah ini baris lebih besar dari kolom. Sedangkan yang putih, kalau kita perhatikan adalah baris sama dengan kolom atau baris lebih kecil sama dengan kolom. Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang kita mencari nilainya. Kenapa kok dia bisa 1, 2, 3, 4? Oke, kita lihat. 1, di sini 1, masih belum terlihat. 2, nilai 2 dapat dari mana? Ini ada 1, ada 2. Diambil dari belakangnya. Belakangnya merupakan apa? Ini baris atau kolom? Merupakan kolom. Ini 3, kita ambil juga belakangnya, berarti merupakan kolom. Artinya, kita dapat menyimpulkan AIJ akan menghasilkan nilai kolom jika baris lebih kecil sama dengan kolom. Jadi kesimpulannya adalah kolom dan baris akan menghasilkan kolom jika baris lebih kecil sama dengan kolom. Dan kolom dan baris akan menghasilkan nilai 0 jika baris lebih besar dari kolom. Maka algoritmanya adalah AIJ sama dengan J, kolom kan J ya, nih kolom itu J. AIJ akan memberikan nilai, akan menghasilkan nilai J jika I lebih kecil sama dengan J, sedangkan AIJ akan menghasilkan 0 jika I lebih besar dari J. Lanjut. Berikutnya, yang bersama seperti tadi, cuman kebalikannya ya. Oke, masih ordonya 4x4. Oke, kita inisialisasi lagi, kita lihat lagi. Oke, kalau sekarang kita lihat 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 masih sama ya, berarti masih sama dengan. Oke, ini yang merah 1, 2, 1, baris lebih kecil daripada 2. Nah, sedangkan kalau yang putihnya 2,1, baris lebih besar dari kolom. Nah, ini kebalik dari yang tadi. Nah, kalau yang ini jawabannya jika baris lebih besar atau sama dengan kolom, maka diberikan nilai apa? Apakah nilai 1? Nilai baris atau nilai kolom? Ini ada 1, 2, nih 1, 1, nih 2. Nah, ini depannya. Kalau depannya berarti nilai baris. Maka kesimpulannya, oke, AIJ akan menghasilkan nilai baris jika I lebih besar sama dengan J. Sedangkan AIJ bernilai 0 jika I lebih kecil daripada J. Sampai sini bagaimana? Sudah cukup paham? Kita lanjut untuk matriks yang berikutnya. Nah, ini kalau kita gambarkan masih sama seperti tadi ya. Masih ordonya 4x4. Nah, pertanyaannya, AIJ ini kan hanya 1 ya, nilainya 1 sama 0. AIJ akan bernilai 1 jika apa, dan AIJ akan bernilai 0 jika apa. Kan kalau kita gambarkan begini ya. Ini kelihatan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Artinya kan sama dengan. Berarti AIJ akan bernilai 1 jika I sama dengan J. Nah, sedangkan AIJ akan bernilai 0 jika I lebih besar atau lebih kecil dari J, atau bisa dikatakan tidak sama dengan J. Oke, sampai sini untuk logika matriksnya bagaimana.
Kalau misalnya masih belum paham, diulang-ulang terus ya supaya memahami maksud dari materi ini. Lanjut, kita masuk ke perhitungan matriks. Nah, dulu sudah pernah ya waktu pas sekolah itu kita menghitung sebuah matriks. Misalnya ada dua matriks dengan nilai ordinal yang sama. Itu misalnya seperti ini, ada matriks A sama matriks B. Ini kita jumlahkan. Bagaimana caranya? Yang pasti penempatannya pun juga lokasinya sama, nggak mungkin dia silang ya. Misalnya A, ini A11. A11 berapa? 1. B11 berapa? 5, berarti 1 tambah 5. Kemudian A12. A12 berapa? 2. B12 berapa? 6, berarti 2 tambah 6, seperti itu. Oke, sama dengan 6. Nah, kita implementasikan sekarang ke dalam program. Oke, di sini saya gambarkan tadi ya, A sama 56, 5687. Kemudian saya proseskan aritmatika, yaitu penjumlahan. Oke, kita running, hasilnya yaitu sesuai 6, 8, 12, 10. Nah, bagaimana untuk penjelasannya? Nah, begini. Pertama, saya berikan elemen array, nilai array pada sebuah variabel. Di sini saya menggunakan cara mudah aja, yaitu dengan cara membuat matriks manual. Sebelumnya saya sudah jelaskan ada 3 cara ya untuk pembuatan matriks. Boleh kalian pilih dari 3 cara tadi. Lalu berikutnya saya menentukan supaya nilai baris kolomnya tidak tertukar, saya tentukan dengan perulangan. Nah, di sini perulangannya menggunakan perulangan bersarang. Proses aritmatikanya yang mana? Nah, di sini. Ini ada penjumlahan AXY ditambah BXY. Maka hasilnya seperti tadi. Nah, bagaimana untuk proses aritmatika yang lain? Ya tinggal diubah aja ya. Mau operator aritmatikanya itu seperti apa? Oke, sampai sini penjelasan untuk materi list dan matriks. Semoga mudah dipahami. Mungkin kalau misalnya kalian masih bingung, bisa diulang-ulang kembali videonya atau mencari literatur-literatur yang lain. Karena memang caranya itu banyak, nggak cuma satu cara seperti ini ya. Oke, sampai sini materi yang saya jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.